Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lola Mayasari, NIM 1916030002. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kenaikan bisnis saya yang berjudul Keripik Umami Sweet and Boom. Di mana yang pertama adalah latar belakang. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor makanan sangat menggiurkan, serta peluang bisnis pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia membutuhkan makanan. Salah satu pendorong bisnis ini adalah kegemaran masyarakat Indonesia, yaitu kegemaran memakan snack di kala santai dan bersama keluarga ataupun saat pergi berlibur. Dengan adanya peluang usaha yang ada, dan bahan bakunya pun bisa dikatakan masih banyak dan mudah didapatkan, maka kami membuka usaha jajanan keripik Umami Sweet and Boom, yang tentunya kami melakukan diferensiasi dalam bidang usaha kami agar konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Nama organisasi Keripik Umami Sweet and Boom, jenis organisasi kuliner, pemilik saya sendiri, alamat, Padang, nomor HP 082287493894. Bentuk usaha bisnis yang kami gunakan adalah perorangan karena modalnya berasal dari kami sendiri. Badan hukum belum ada karena usaha masih bersifat usaha rumahan atau usaha kecil-kecilan. Selanjutnya, struktur organisasi. CEO saya sendiri, di bawahnya dari manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen produksi, di mana dalam manajemen produksi terdapat 2 karyawan. Selanjutnya, manajemen. Yang pertama, manusia. Membuat rencana dan tujuan yang akan diraih adalah tugas dari manusia. Manajemen tidak pernah ada tanpa adanya peran manusia itu sendiri. Yang kedua, material. Harus memiliki kualitas material yang akan digunakan dalam bisnis keripik secara tepat. Material yang dipilih menjadi faktor penting karena kualitas bisnis yang dipengaruhi oleh kualitas material yang akan dipilih. Selanjutnya, uang. Dalam mencapai sebuah kegiatan bisnis, khususnya bisnis keripik, maka uang merupakan unsur terpenting. Seperti yang kalian ketahui, uang dapat menjadi perantara utama dalam mewujudkan sebuah tujuan dalam manajemen keripik Umami Sweet and Boom. Selanjutnya, pasar. Jika manajemen bergerak dalam bidang bisnis, maka unsur pasar merupakan unsur yang cukup krusial dalam manajemen. Pasar akan sangat mempengaruhi kegiatan bisnis, karena sebuah produk tidak akan berkembang jika tidak dikenal di pasar. Maka dalam menjalankan dunia bisnis, pasar akan sangat penting. Selanjutnya adalah metode. Dalam sebuah kinerja manajemen, unsur ini menjadi unsur pokok yang harus ada dalam manajemen. Sebuah kegiatan akan berjalan lebih lancar jika manusia membuat metode yang pas untuk kegiatan manajemennya, baik itu metode yang berdasarkan target, waktu, fasilitas, uang, atau kegiatan bisnis itu sendiri. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentation. Yang pertama, demografis. Segmentasi dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografisnya seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya, umur. Produk keripik Umami Sweet and Boom ini dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya, jenis kelamin. Produk keripik ini dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Selanjutnya, pendapatan. Produk keripik Umami Sweet and Boom dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan bawah menengah ke atas karena memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah segmentasi demografis multivariasi. Produk keripik Umami Sweet and Boom diarahkan pada segmentasi unsur jenis kelamin dan pendapatan sehingga produk dapat semaksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan pada konsumen. Selanjutnya adalah targeting. Setelah memetakan pasar, tahap target adalah membidik kelompok konsumen strategi target market. Setiap perusahaan pasti target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran keripik Umami Sweet and Boom adalah anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk ini memiliki rasa dan tampilan yang berbeda serta nama yang unik, sehingga cocok bagi anak-anak dan remaja. Juga diimbangi oleh gizi yang berasal dari ubi bahan baku keripik tersebut.
Selanjutnya, positioning. Pada posisi pasar keripik umum Wissenboom merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada rasa, warna, serta bentuk dari keripik tersebut. Dari segi rasa, bentuk serta warna pun bahan-bahannya berasal dari tanaman alami, sehingga digemari oleh anak-anak dan tidak membahayakan kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Selanjutnya, permintaan. Memiliki sasaran pembeli meliputi masyarakat umum, anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kelima, penawaran. Yang keenam, analisis kelayakan yang meliputi konsumen, produk, harga, promosi, distribusi, strategi pemasaran. Selanjutnya, analisis persaingan. Selanjutnya, program pemasaran. Aspek selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Pertama, proses operasi usaha. Untuk penjualan, saya memulai dengan memasarkan konsumen langsung melalui IG, Facebook, media sosial lainnya. Selanjutnya, kebutuhan bahan operasi. Untuk segi pendanaan, memulai dari dana sebesar 1 juta untuk pembelian bahan baku, label, serta kemasannya. Selanjutnya, kegiatan peralatan teknologi. Untuk teknologi yang digunakan menggunakan peralatan yang masih sederhana dan masih tradisional. Dan aspek selanjutnya adalah aspek keuangan, di mana dalam aspek keuangan ini terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, pasar, di mana di pasar ini terdapat bulan dan demand dan T. Pada bulan Januari, demand-nya 80, T-nya -7, Februari 120, T-nya -5, Maret demand-nya 95, T-nya -3, April demand-nya 130, T-nya -1, dan sampai selanjutnya Desember demand-nya 165 dan T-nya 15. Selanjutnya kapasitas. Produksi kapasitas maksimum kami adalah 98,25, kapasitas mesin 50, jumlah mesin 2, dan kapasitas maksimalnya menjadi 100. Selanjutnya, investasi. Di dalam investasi ini terbagi dalam dua aktiva, yaitu aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva berwujudnya terdiri dari bahan sewa bangunan, mesin peralatan, dan aktiva tidak berwujudnya tidak ada karena usaha ini masih dikatakan masih kecil dan masih usaha rumahan. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari yang pertama, biaya tenaga kerja langsung yang kami asumsikan sebanyak 3 tahun berturut-turut, yaitu 2021, 2022, dan 2023, di mana asumsi kenaikannya setiap tahunnya adalah 10%, di mana terlihat pada 2021, biaya tenaga kerja langsungnya senilai 21 juta, dan 2002 23.760.000, dan 2003 26.136.000. Dan selanjutnya biaya tenaga kerja langsung, bahan baku, plastik kemasan, listrik dan air, dan depresiasi. Sedangkan asumsi kenaikan harganya, bahan baku pada tahun 2021 ada asumsikan naik 10%, pada tahun 2002 senilai 55 juta, dan tahun 2023 senilai 60.500.000. Sama juga seperti plastik kemasan, tahun 2021 senilai 500.000, dan diasumsikan naik pada tahun 2022 senilai 550.000, dan diasumsikan naik 10% pada tahun 2023 senilai 605.000. Selanjutnya adalah sumber dana. Sumber dananya masih berasal dari pihak kami sendiri, yaitu senilai Rp549.450. Selanjutnya, laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini, yang pertama adanya hasil penjualan pada tahun 2021 senilai Rp259.901.646 dan naik pada tahun 2022 sampai 2023. Selanjutnya, pajak penjualan senilai 10%, di mana biaya produksinya senilai Rp179.371.850. Dan biaya pemasarannya senilai 4 juta, tahun 2002 senilai 4.200.000, tahun 2023 senilai 4.410.000. Biaya administrasinya pada tahun 2021 senilai 3 juta, pada tahun 2022 senilai 3.150.000, dan tahun 2023 senilai 3.301.000 rupiah. Jadi total pengeluarannya senilai 211.902.000
Rp41. Pajak penghasilannya senilai Rp8.787.926,28 pada tahun 2021. Pada tahun 2002 senilai Rp22.729.645,96. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.